Sekarang udah hari sebagai orang percaya. Nah, hari ini kita belajar mengenai identitas kita sebagai orang percaya, bahwa kita ini dipilih dan ditentukan Tuhan sejak semula. Ya, sebelum kita lanjutkan Bapak Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bicara kepada kami. Kami mencari wajah-Mu terlebih dahulu, mencari kehendak-Mu terlebih dahulu, mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu, mencari isi hati-Mu untuk kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Mari Roh Kudus bicara pada kami, beri kami roh hikmat dan wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan bacakan dari Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow. Jadi kita akan belajar beberapa poin Bapak Saudaraku. Setidaknya kita akan belajar 4 poin utama. Yaitu yang pertama, dasar pemilihan ilahi. Nah, dasar sebelum pemilihan ilahi itu sebelum waktu bermula, sebelum dunia dijadikan, sebelum kita datang ke bumi, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, kita sudah ada. Di mana? Dalam pikiran Tuhan. Ya, dalam rencana Tuhan. Kita itu ada dalam kekekalan. Dan kemudian kita dipanggil dan dipilih, kemudian dikirim ke bumi, Bapak Saudaraku. Nah, jadi firman ini datang kepada Yeremia mengungkapkan kebenaran mengenai identitas orang percaya. Nah, jadi pemilihan Allah ini bersifat kekal dan bersifat personal, Bapak Saudaraku. Nah, bahkan sebelum sel-sel tubuh kita dibentuk, sebelum napas pertama kita mengisi paru-paru, dan Allah telah memilih kita. Nah, dikatakan firman Tuhan berkata gini ya. Dia berkata, aku mengenalmu secara intim. Aku telah mengenal engkau. Nah, bukan sekedar tahu nama Bapak Saudara, tetapi memahami seluruh keberadaan kita. Tuhan tahu seluruh tentang kita. Bahkan rambut di kepala kita pun Dia tahu. Matius 10 ayat 30. Dia tahu semua. Tuhan tahu juga nomor rekening Bapak Saudara. Tahu rumahmu. Tahu semua mengenai hidup Bapak Saudara dan saya. Tuhan tahu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Saudaraku, menguduskanmu. Yaitu menguduskan itu artinya memisahkan untuk tujuan khususnya, yaitu bebas dari kuasa dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Baru yang ketiga, menetapkan peranmu, merancangmu untuk karya spesifik dalam rencananya, yaitu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, buat saat ini juga pasti ada rencana Tuhan yang spesifik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu kita tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain. Mereka punya hidupnya sendiri, punya panggilan dan tugas Tuhan atas hidup mereka sendiri. Karena itu mari lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Seperti juga dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4-5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Nah, jadi pemilihan ini murni adalah anugerah Bapak Saudaraku. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Nah, itu yang pertama Bapak Saudara, dasar pemilihan ilahi bahkan sebelum dunia dijadikan. Yang kedua Bapak Saudara, respon manusia. Respon manusia biasanya apa? Antara ragu dan taat. Antara ragu dan taat. Nah, Yeremia sendiri Bapak Saudaraku merespon panggilan ini dengan keraguan. Dia berkata, Tuhan, sesungguhnya aku ini gak pintar bicara. Aku ini masih muda. Dia bilang di ayat 6. Ya toh? Nah, ini juga mewakili pergumulan kita saat kita merasa tidak mampu dan tidak layak. Ya sama Bapak Saudaraku, ketika Tuhan memanggil saya tahu Tuhan memanggil saya dari tahun 96. Ya, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya baca firman setiap hari, saya bahkan rajin berdoa, rajin berpuasa Bapak Saudaraku. Bahkan ya puasa 3 hari 3 malam, pernah juga puasa 7 hari 7 malam. Saya menunggu Tuhan. Kalau puasa makan 1 kali tiap sore aja ya bisa 1 tahun, bisa 120 hari Bapak Saudara. Karena saya mengasihi Tuhan. Tapi ketika dipanggil, disuruh melayani Tuhan, takut saya Bapak Saudara. Ragu saya. Butuh 9 tahun baru saya berkata, oke Tuhan, saya mau. Kemanapun Tuhan mau kirim saya pergi, saya pergi.
Baru Oktober 2005 saya baru berkata, kemana Tuhan kau mau aku pergi? Tuhan berkata, Aceh. Saya berangkat ke Aceh, saudara. Padahal saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Agustus 1996. Dan tahun 1997 Februari saya sudah tinggal di gereja, saudara. Saya tinggal di gereja dari tahun 97. Nah, jadi sudah melayani. Tapi kalau merespon kepada panggilan Tuhan, disuruh berangkat ke sana kemari, itu baru yakin itu Oktober 2005, Bapak Saudaraku. Ya. Nah, namun apa yang Tuhan jawab ketika Yeremia beralasan seperti itu? Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Itu Yeremia 1:8. Kemudian juga Tuhan memberikan pemberdayaan ilahi. Tuhan berkata, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan kemudian ada jaminan ketenangan, mereka tidak akan mengalahkan engkau. Ayat 19. Nah, jadi kemudian Bapak Saudaraku, atas keraguan manusia, atas keraguan Bapak Saudara dan saya, sama seperti keraguan Yeremia, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tuhan memberikan pemberian ilahi dan berkata, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Kemudian Tuhan memberikan jaminan kemenangan, mereka tidak akan mengalahkan engkau. Amin, Bapak Saudaraku. Mari deklarasikan dalam hatimu bahwa Tuhan menyertaiku, Tuhan menaruh perkataan di dalam mulutku, Tuhan menjamin kemenangan atasku. Aku pasti mengalahkan semua musuh-musuh kita. Amin. Itu Bapak Saudaraku, bagian kita. Nah, bahkan juga kalau kita lihat Paulus juga diubah dari seorang penganiaya menjadi rasul yang ajaib. Galatia 1:15 juga dia berkata, tetapi Tuhan yang memanggilku sejak dari kandungan ibuku. Walaupun dia baru sungguh-sungguh ikut Tuhan itu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu mungkin sekitar 40 tahun. Bapak Saudaraku. Kenapa saya bilang 40 tahun? Karena menurut tradisi Yahudi, orang Farisi itu belajarnya sampai umur 28 tahun. Dan kemudian biasanya di dalam tradisi Ibrani, ya Bapak Saudara bisa koreksi kalau ada kekeliruan, dari umur 13 itu biasanya ada perayaan kedewasaan. Ya tambahin aja gitu ya, 13 tambah 28 jadi ya kira-kira 41. Ya mungkin dia kurang lebih 45 lah mungkin gitu ya. Nah 41 sampai 45 baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi dia berkata, Tuhan yang memilih aku sejak dalam kandungan gitu. Karena apa? Itu pewahyuan, Bapak Saudara. Itu pewahyuan yang daripada Tuhan. Nah, terus kemudian Bapak Saudaraku, yang ketiga, makna identitas sejati lebih dari status duniawi. Nah, itu identitas kita, Bapak Saudaraku. Nah, di tengah dunia ini, kalau di dunia ini ya semua diukur dengan apa? Jabatan, harta, keturunan. Yang sering dikatakan bebet, bobot, bibit. Nah, tetapi firman Tuhan menegaskan, lihatlah betapa besar kasih karunia Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Bapa di surga. 1 Yohanes 3 ayat 1. Nah, jadi Bapak Saudara berharga bukan karena banyaknya hartamu, bukan karena pintarnya atau garis keturunan Bapak Saudara dan saya, tetapi karena kita ini ditebus Yesus menjadi anak Bapa di surga, menjadi ahli waris kerajaan surga, Bapak Saudara. Nah, sebagai orang percaya, identitas rohani kita adalah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2:9. Kamulah imamat yang raja, ini bangsa yang terpilih, dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yang pertama, bangsa yang terpilih, ini identitas rohani kita. Dipilih bukan karena kita hebat, tetapi karena kasihnya. Yang kedua, imamat yang rajani. Imam dan raja punya akses langsung kepada Bapa di surga, dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya, membawa orang lain kepadanya. Kemudian yang ketiga, umat kepunyaan Allah sendiri, milik Tuhan yang berharga seperti biji matanya. Ulangan 32 ayat 10. Itulah identitas Bapak Saudara saya. Dan yang keempat, hidup dalam kekudusan menjadi cermin rencana damai sejahtera. Ya, hidup dalam kekudusan, Bapak Saudara. Tuhan menegaskan tujuan pemilihannya. Aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5. Nah, kekudusan bukan sekedar pantang dosa, melainkan hidup kekudusan untuk rencananya.
Hidup menurut rencananya, jadi kita mengalami apa Bapak Saudaraku? Mengalami transformasi perilaku. Itu dalam Roma 12 ayat 2. Pembaharuan pikiran, transformasi perilaku. Yang kedua, membawa dampak, menjadi garam dan terang yang mengubah komunitas. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Yang ketiga, menghidupi tujuan, ya, menghidupi tujuan seperti Yeremia diutus kepada bangsa-bangsa, kita pun dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib dari Tuhan, Bapak. Jadi ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, yaitu untuk kita dikuduskan untuk rencananya. Perilaku kita mengalami transformasi, hidup kita membawa dampak, hidup kita punya tujuan. Amin Bapak Saudaraku. Transformasi perilaku, hidup membawa dampak, hidup memiliki tujuan. Itu yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Saudaraku, apa aplikasi praktis dalam hidup kita, atau bagaimana kita merespon pemilihan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, terima identitasmu dengan iman, Bapak Saudaraku. Terima identitasmu dengan iman. Saat merasa tidak berharga, ingatlah Tuhan membentukmu, menenunmu dalam kandungan. Daud juga berkata ini dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Membentuk aku dalam kandungan ibuku, membentuk buah pinggangku, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, melangkah dalam ketaatan, Bapak Saudaraku. Seperti Yeremia, tetap setia walaupun menderita. Yaitu dia juga kan buatkan ratapan itu, dimana dia juga nabi yang meratap, tapi tetap setia. Nah, karena percaya, Tuhan menyertai dalam setiap panggilan. Kalau kita kenal Tuhan, melekat dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, bukan berarti semua hidup kita jadi mulus, rata, jalan lurus. Tidak, Bapak Saudara. Tuhan tidak menjanjikan itu, tapi menjanjikan kesetiaan dan penyertaannya. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan kita melalui penderitaan, bahkan kadang-kadang juga kekurangan, untuk mendidik hati kita untuk bergantung dan percaya kepada Tuhan. Nah, tapi biasanya dalam penderitaan dan kekurangan banyak orang itu bertahan. Lebih banyak orang bertahan daripada di dalam kelimpahan dan dalam kemuliaan. Biasanya di situ banyak orang tidak tahan. Nah, tetapi ketika Tuhan membentuk, mendidik hati kita melalui penderitaan dan juga permasalahan itu yang membuat kita memiliki dasar yang kuat, Bapak Saudaraku. Tapi apapun itu, proses apapun yang Tuhan izinkan melalui hidup kita, percaya Tuhan setia, ujungnya baik. Tapi ini nggak baik karena belum ujungnya. Itu masih prosesnya, Bapak Saudaraku. Mudah? No, nggak mudah. Tapi bisa. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Nah, jadi ini 3 respon kita atau aplikasi praktisnya. Terima identitas dengan iman. Tuhan membentuk dan menenunmu dalam kandungan, ya. Melangkah dalam ketaatan. Kemudian hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak yang benar, Bapak Saudaraku. Di mana tunjukkan karakter kerajaan lewat kekudusan, pelayanan dan kesaksian. Karena kita ini menjadi surat yang terbuka, orang membaca. Dulu sebelum kita bertobat mungkin bisa lakukan apapun yang kita mau, begitu ya. Tapi sekarang buat salah dikit aja langsung ya banyak ini yang komentar. Karena beda sekarang, Bapak Saudaraku. Nah, karena itu Bapak Saudaraku, mari, karena Tuhan sudah merancang hidup kita sedemikian rupa. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Mari percaya, nantikan, cari dari segenap hati. Ikuti jalan-jalannya, ikuti rencananya dalam hidup kita. Sampai kita itu menghidupi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita ngerti maksud dan rencana panggilannya atas hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Saudara ada permohonan doa khusus, boleh bisa WA, boleh saat live, boleh di komentar, boleh japri. Kalau juga mau sharing kesaksian, rema Bapak Ibu Saudara, boleh dibagikan. Biar semua kita diberkati, untuk memberkati, saling menguatkan, saling memberkati. Dan ujungnya adalah membuat hati kita semakin
menangkap yang daripada Tuhan, melakukan yang Tuhan mau dalam ketepatan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk panggilan dan pilihan-Mu dalam hidup kami. Mari Bapa turunkan anugerah dan jaminanmu untuk kami boleh mengenal panggilan dan destinimu dengan kuat dalam hidup kami. Karena Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami, membentuk kami dalam kandungan ibu kami, bahkan mengeluarkan kami, dan Engkau mengenal hati kami, mengenal hidup kami. Tidak perlu seorang pun memberitahu mengenai hidupnya kepadamu, karena Engkau mengenal setiap kami, isi hati kami, Engkau tahu semua. Engkau sudah merencanakan seluruh hidupmu. Mari pimpin kami Tuhan, biar jadi pada kami seperti Engkau mau. Biar semua yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau sembuh. Terima kasih Bapa. Turunkan anugerah dan berkat atas hidup kami. Hikmat, wibawa, otoritas Tuhan turun dalam hidup kami. Kemudahan dan kemurahan Tuhan dan manusia turun dalam hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.